Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Masih ada semangat. Amin. Masih ada semangat? Apa kabar pejuang Kristus? Puji Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur, saya bersuka cita kalau semua yang hadir pagi hari ini punya semangat dan antusias untuk menyambut firman Tuhan. Saya bersyukur atas kepercayaan Tuhan untuk saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara semua yang kasih Tuhan, tentunya saudara semua juga bisa merasakan bahwa saat ini itu kelihatannya waktu itu berjalan begitu cepat. Saya dulu waktu masih kecil, kemudian bekerja, waktu bekerja memang disibukkan dengan pekerjaan. Tapi setelah sudah tidak bekerja lagi, kan mestinya rasanya waktu ini lebih banyak. Tapi tetap saya rasakan waktu ini seolah-olah nggak cukup. Apakah perasaan ini sama dengan Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu merasa waktu ini tetap lama? Saya merasakan waktu begitu cepat, baru tanggal 1 sekarang sudah tanggal berapa? Sebentar lagi akhir bulan kembali lagi. Waktu seolah-olah saya katakan berjalan begitu cepat. Padahal kalau kita punya jam kuno pun seperti Bapak Untung Haryo ini banyak koleksi jam. Jamnya yang dulu sudah umurnya puluhan tahun pun tetap cocok itu hari ini. Berarti ada satu perasaan dalam diri kita ini. Dan mau diakui atau tidak diakui, hidup kita ini seolah-olah masuk dalam sebuah perlombaan. Baik berlomba dengan waktu atau kronos, yang saya katakan seolah-olah 1 hari 24 jam ini tidak cukup. Dan juga baik berlomba dengan kesempatan atau kairos dari Tuhan yang belum tentu bisa datang untuk kedua kali. Sehingga kalau boleh saya katakan juga hidup ini adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan. Dan itu sejak dulu pun Rasul Paulus sudah mengatakan, khususnya di 2 Timotius 4 ayat 7, kalau sudah dibuka ayatnya sudah sangat terkenal, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan aku telah memelihara iman. Jadi dia menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dan gambaran tekad Paulus ini pun karena sebuah pertandingan, otomatis dia harus mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan bukan hanya sekedar dengan baik, dia harus menang. Kenapa dikatakan menang? Karena kita memang punya musuh, kita punya saingan. Kalau kita tidak nyadari seperti ini, bahaya. Kita memang tidak pernah cari lawan, tidak pernah cari musuh. Tetapi 1 Petrus 5 mengatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu, dikatakan lawanmu, 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Kita punya lawan. Lawan yang tidak usah diundang, tidak usah dicari, itu ada di sekitar kita. Sehingga kita harus bisa menyadari bahwa mau tidak mau hidup ini adalah memang sebuah pertandingan atau perlombaan. Dan di dalam menjalankan semua ini, tentunya kita berharap kita harus jadi seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Karena kalau kita kalah, sudah jelas arahnya kemana. Kalau kita menang, juga sudah jelas arahnya kemana. Cuma 2 pilihannya, tidak bisa cari aman-aman aja. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan mengambil sebuah tema yang berjudul bertandinglah untuk menang. Bertandinglah untuk menang, bukan bertanding untuk kalah, tapi kita harus bertanding untuk menang. Kita bertanding bukan dengan sesama, ini perhatikan, tapi bertanding dengan hal-hal yang mematahkan semangat hidup. Ya, bertanding dengan hal-hal yang mematahkan semangat hidup dan bertanding untuk hal-hal yang menggagalkan kita untuk mencapai tujuan akhir kita, untuk hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan.
Kita sudah tahu semua bahwa hidup ini adalah pilihan. Pilihan untuk kita hanya mau mengalir. Ini saya pakai istilahnya Bapak Soekarno dulu pernah ngomong, hidup itu jangan hanya mengalir aja. Kalau kita mengalir, jelas alirannya akan menuju kebinasaan. Kalau kita mau mengalir dengan kondisi zaman saat ini, karena dikatakan zaman itu akan menuju kepada kesudahannya. Tetapi kita harus tetap kuat. Kesudahan kita bukan di bumi, kesudahan kita adalah di surga. Jadi kita nggak bisa untuk mengalir. Jadi pilihannya kita mau menyerah atau kita harus bertanding untuk menang. Yang dikatakan pertandingan ini perlu digarisbawahi bahwa pertandingan ini bukanlah seperti orang bertanding dalam perlombaan 17 Agustusan yang hanya untuk memeriahkan suasana. Jadi hidup ini hanya jangan diisi untuk hanya memenuhi bumi. Tapi kita ini harus tahu kita ini sedang bertanding. Dan pertandingannya bukan seperti lomba 17 Agustusan saya katakan. Tetapi perlu Bapak Ibu tahu, saya akan analogikan bahwa pertandingan kita ini adalah seperti pertandingan triathlon. Pernah dengar? Pertandingan triathlon. Mungkin ada yang masih awam, tapi bagi olahragawan pasti tahu. Pertandingan triathlon ini biasanya diadakan di dalam ajang kompetisi olahraga yang paling bergengsi di dunia, yaitu Olimpiade. Di pertandingan Olimpiade pasti ada yang dikatakan lomba triathlon. Lomba triathlon ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Tidak sekedar kecepatan, tapi juga ketepatan waktu. Tanpa bisa membuang setiap kesempatan sekecil apapun. Jadi lomba triathlon itu lomba habis bersepeda, lomba lari, kemudian lomba berenang. Dan itu harus dikerjakan secara berkesinambungan, sehingga dibutuhkan waktu dan tenaga dengan sebaik-baiknya. Karena lomba ini tidak bisa berhenti di satu karena waktunya sudah ditentukan. Yang tercepat dia yang akan menang. Sehingga dalam 3 lomba ini akan datang secara berkesinambungan. Kenapa saya ngambil analogi ini? Karena memang dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita mengalami masalah yang bukan hanya satu masalah. Masalah itu terus datang silih berganti. Gak usah heran. Bapak Ibu sedang berada di dalam lomba triathlon. Mungkin bisa 4 kuarton. Lomba 4 bersambung terus. Yang tidak ada habisnya. Yang kita nanti dibutuhkan persiapan benar untuk bisa menghadapi perlombaan seperti ini. Yang penting kita harus bertanding dan kita harus menang. Jangan bertanding kemudian untuk kalah. Karena kalah sudah jelas kemana, menang sudah jelas kemana. Dan kalau Bapak Ibu menyadari akan kemana kita, mau nggak mau, kita harus jadi pemenang. Karena itu persiapan diri dan bertandinglah untuk menang. Bagaimana kita bertanding untuk menang? Kita akan belajar dari Rasul Paulus juga dalam suratnya di 1 Korintus 9 ayat ke-24 sampai dengan ke-27. 1 Korintus 9 ayat ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27 saya bacakan untuk saudara. Tidak tahukah kamu, jadi ini penegasan Rasul Paulus, bahasa Jawanya garo ta. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin.
Nah saudara, kalau kita baca dengan teliti seksama ayat ini, ada dua pelajaran pokok. Dua pelajaran pokok yang Rasul Paulus berikan sebagai dasar bagi kita untuk bisa menjadi seorang pemenang. Ini dasar pokoknya ya, nanti ada poin-poin yang lain. Dasar pokok yang pertama adalah masukilah arena pertandingan. Kita harus masuk, benar-benar masuk arena pertandingan. Karena dihindari nggak bisa. Kita harus masuk dalam arena pertandingan. Ayat 24-25 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Jadi kita memang harus masuk dalam gelanggang pertandingan. Tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Bagaimanapun kita harus memasuki arena pertandingan. Dan kalau kita sudah mau masuk gelanggang pertandingan, yang pertama kali harus ada dalam diri kita adalah kesiapan diri. Kalau enggak siap jangan masuk. Tapi sayangnya enggak harus masuk. Jadi kalau enggak harus masuk, kita juga harus punya kesiapan diri. Makanya saya katakan enggak bisa mengalir. Siapkan dirimu. Kalau kamu enggak siap, kamu akan jadi pecundang. Kamu akan jadi orang yang kalah. Yang sudah jelas tempatnya akan kemana. Mau enggak mau kita harus punya kesiapan diri. Baik mental maupun spiritual untuk masuk di dalam satu kancah pertandingan. Orang yang tidak siap masuk gelanggang, dia akan tereliminasi atau tersingkir. Dan itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita bisa melihat bagaimana ada orang yang putus asa, bahkan sampai berakibat fatal bunuh diri. Itu adalah orang-orang yang tereliminasi dalam pertandingan. Karena apa? Mereka nggak siap. Padahal firman Tuhan sudah sejak dulu, firman Tuhan sudah umurnya ribuan tahun. Kita harus punya kesiapan diri. Kesiapan untuk masuk dalam gelanggang pertandingan. Kesiapan untuk kalau masuk di dalam kehidupan ini. Sehingga saya pernah katakan kalau kita ini siap hidup, kita juga harus siap mati. Ini bukan kata-kata saya, tapi mengambil dari apa yang dikatakan Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini satu tanda bahwa kita ini siap hidup untuk Kristus dan siap mati di dalam iman percaya kepada Tuhan. Punya kesiapan diri. Sehingga di sini dikatakan kalau kita lihat tadi ada kata-kata yang mengatakan, ada kalimat mengatakan menguasai diri dalam segala hal. Ya, tadi di ayat 25 enggak salah. Ya, ayat 25 menguasai dirinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri berarti punya kesiapan. Kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri, tidak salah juga di 1 Korintus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita perhatikan dengan sesama, kita tetap harus punya kesiapan diri dengan menguasai diri di dalam segala hal. Karena seperti tadi di awal saya katakan, diundang gak diundang, kita ini punya musuh. Kita kadang masih enak-enak, kita gak sadar bahwa ada musuh sekitar kita. Sehingga kalau kita sampai melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, curigailah dirimu bahwa iblis sudah masuk dalam dirimu. Karena dia itu ada di sekitar kita keliling, nyari celah. Dia tidak akan bisa masuk, betul tidak akan bisa masuk, kecuali kita yang buka celah. Itu harus diwaspadai. Dan kalau kita sudah ada seperti itu, di 1 Petrus 5 ayat 8 tadi ayat 9-nya mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jangan melawan dengan iman yang pas-pasan. Melawan dengan iman teguh. Jadi hal yang seperti ini harus dilawan. Kalau kita tidak siap, kita harus lawan supaya kita tetap dalam kondisi siap. Dan keinginan atau tekad untuk menang
itu tidak akan timbul kalau kita tidak masuk arena pertandingan. Jadi sadarlah, masuki area pertandingan. Jalani hidup ini tanpa takut, asal kita harus punya kesiapan diri. Ya, itu hal pokok yang pertama. Hal pokok yang kedua, setelah tadi kita masuk arena pertandingan, yang kedua adalah ketahuilah cara bertanding. Jangan masuk arena pertandingan tapi nggak tahu caranya bertanding. Sama aja, kita nanti akan kalah. Ayat 26 dan 27 di sana mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus mengatakan tidak berlari tanpa tujuan dan tidak mukul sembarang mukul. Ini berarti Rasul Paulus tahu bagaimana cara bertanding menghadapi kehidupan di akhir zaman. Nah, tadi sebagai langkah awal kita masuk arena pertandingan dengan kesiapan diri. Langkah kedua, bukan langkah dua, langkah selanjutnya setelah kita punya kesiapan diri, yaitu kesediaan diri. Setelah siap harus ada kesediaan. Siap tok tapi tidak bersedia, ya hanya di bibir aja. Sehingga ada pujian mengatakan, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Saya tidak sedang memamerkan suara saya yang jelek. Saya sedang membiasakan untuk muji Tuhan. Karena saya tipe orang yang kurang senang memuji Tuhan. Jadi saya masukkan ini bukan karena suara saya tahu gak enak. Ya sudah, saya mau biasakan saya muji Tuhan. Karena pujian dan penyembahan itulah yang akan membuat bahan bangun di surga untuk rumah kita di surga. Amin. Jadi biasakan untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun suaranya pas-pasan. Pas lagi ini bisa pas lagi tidak enak fales. Ini tadi mungkin dah fales atau tidak saya nggak tahu. Pokoknya saya biasakan. Yang intinya dari pujian ini siap sedia. Berarti kita punya kesiapan diri, juga punya kesediaan diri. Kesediaan diri untuk mau bertanding dan kesediaan diri untuk tahu atau mengetahui cara bertanding. Karena tanpa kesediaan diri, tidak bersedia, tidak ada semangat. Tanpa kesediaan diri nggak akan ada semangat. Kalau sudah diniati, dalam bahasa Jawa, diniati, itu punya semangat. Kalau tidak niat, tidak ada semangat. Nah, setelah kita punya semangat, ya seperti saya katakan, ketahuilah cara bertanding. Cara bertanding sangat menentukan satu kemenangan. Kalau kita tidak tahu cara bertanding, nggak tahu aturan-aturan pertandingan, kita melanggar tok aturan pertandingan, sudah kalah. Ya, bahkan katakanlah tanding tinju, pokok ngantem, musuhnya KO, tapi didiskualifikasi, angel. Percuma bukan? Ada aturannya pertandingan itu. Ada aturannya, jadi kita harus tahu cara bertanding. Kita nggak bisa menghadapi persoalan ini hanya sekedar tadi katakan mengalir tok. Kita punya lawan dan kita harus menghadapi lawan itu. Karena kita harus tahu juga bagaimana kita bisa mengalahkan si iblis. Sehingga Rasul Paulus jelas mengatakan di ayat 26 tadi dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan, berarti dia itu tidak sepanjang sebagai seorang pelari dalam perlombaan lari, dia tidak sembarangan berlari. Dia punya tujuan, tujuannya garis akhir, dan garis akhirnya jangan sampai keliru ke garis akhir yang sebelah. Garis akhirnya adalah kehidupan kekal bersama Kristus. Dia tidak lari sembarang tujuan, punya tujuan hidup. Dan kalau digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai seorang petinju, juga nggak sembarang mukul. Dia akan mukul pada satu titik kelemahan musuhnya. Sehingga kita bisa melihat kadang-kadang di pertandingan tinju itu sepanjang pertandingan yang satu ini seolah-olah
terdesak dipukul, dia harus mempertahankan diri. Tapi satu kali kelak dengan satu pukulan dia bisa meng-KO musuhnya karena dia tepat sasaran. Kita memang dalam menjalani kehidupan ini, ya kita kadang babak belur menghadapi masalah. Tapi kita harus tahu di mana kita harus memenangkan pertandingan itu dengan satu cara yang ampuh untuk mengalahkan si iblis. Demikian juga kalau kembali tadi kepada seorang pelari, kita punya tujuan. Kita punya tujuan untuk kelak hidup bersama dengan Yesus. Kalau kita ingin hidup bersama dengan Yesus, kita harus tahu jalannya. Jadi jangan sampai salah jalan. Karena pada perjalanan kita menuju kepada surga, banyak sempalan-sempalan. Banyak perempatan-perempatan yang harus dilewati, yang kita tidak boleh tergoda. Karena hanya ada satu jalan yang menuju ke surga. Walaupun ada sempalan-sempalannya, tapi ada satu jalan. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Aku ini adalah jalan, kebenaran, dan keselamatan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ayat pasangannya adalah Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya apa? Oh sorry, terbalik. Yang Yohanes 14 ayat 6 ini, aku inilah jalan kebenaran dan keselamatan. Kalau yang Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama selain nama Tuhan yang akan menyelamatkan. Pasangan ini tidak boleh dilupakan. Boleh terbalik ayatnya, jangan lupa isinya. Ya, kita harus tahu itu. Dan itulah yang membuat kita ini bisa mengetahui cara bertanding, yang membuat kita bisa melewati semuanya itu. Dalam menghadapi pergumulan hidup ini juga kita tidak boleh sembarangan bertindak. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kenali dulu firman Tuhan itu. Kenali maksud Allah dalam firman Tuhan itu, baru lakukan. Karena ada banyak orang yang merasa melakukan sesuatu yang benar, tapi ternyata salah. Kenali cara bertanding dengan mengenali firman Tuhan itu dengan benar. Karena kalau tidak mengenali cara Tuhan dengan benar, kita ini bisa salah jalan. Walaupun merasa, oh jalan itu sudah betul. Tidak usah saudara, saya pun pernah mengalami. Sehingga kadang saya pernah mengeluarkan satu statement yang ternyata salah, ya saya harus segera berubah. Karena apa? Karena saya mengenal lebih dalam lagi, oh ternyata jalan itu salah. Jangan diteruskan. Jangan malu untuk balik kucing bahasa Jawanya. Orang kan biasanya malu balik kucing. Kalau itu sesuatu yang salah, ya putar balik. Kita bersyukur kalau kita sudah bisa menemukan jalan yang benar. Sehingga ketika kita bisa memukul tepat sasaran, kita akan menjadi pemenang. Nah, untuk kita bisa memenangkan dengan cara bertanding ini, ada beberapa hal yang perlu kita harus kuasai. Yang pertama adalah semangat. Seperti tadi saya katakan, untuk menang itu harus ada kesiapan dan kesediaan diri yang akan bisa menimbulkan semangat kita untuk bertanding. Tanpa semangat kita akan gagal di tengah jalan. Karena beberapa orang sudah punya kesiapan semuanya, siap, tapi kita sudah punya siap, tapi kesediaannya ini kurang. Maka kita akan gagal di tengah jalan. Dan sia-sialah karena Tuhan melihatnya adalah pada akhir, bukan pada awal, bukan pada tengah. Ini harus sadari. Sehingga kadang-kadang kalau kita sudah menyadari, seperti saya ini usia semakin bertambah, fisik semakin berkurang, kita harus munculkan yang lain, yaitu kekuatan roh yang lebih lagi. Karena itulah senjata kita untuk bisa menang. Kita harus punya strategi. Mungkin kita kadang-kadang membabi buta, akhirnya kita kalah di tengah jalan. Baru-baru ini saya juga merasa
Bahwa kalau kita memang menerima pelayanan, itu harus bagaimanapun harus kita lakukan, dikatakan juga baik atau tidak baik waktunya kita harus lakukan. Tetapi kita juga butuh satu hikmat. Nah, ketika saya menerima jadwal yang sudah ada sebelumnya di gereja di Jombang, ternyata jadwalnya tahu-tahu benturan di istri saya operasi. Tapi dalam hati saya, apapun yang terjadi, saya tetap harus melayani. Sehingga ketika pihak sana menghubungi saya, hanya mengingatkan Pak bahwa minggu ini ada pelayanan Bapak yang pimpin perjamuan kudus. Terus saya katakan, saya jawab, ya Bu, saya usahakan. Karena faktanya memang saya sedang berusaha, tapi saya sananya langsung nangkep. Entah karena Roh Kudus. Dia langsung tanya, Bapak sakit tak? Oh enggak, saya enggak sakit. Saya siap untuk melayani. Tapi saya sedang menjaga istri saya operasi. Oh kalau gitu diundur aja Pak. Kita harus berhikmat. Kita bisa cari gantinya. Tapi Bapak perlu kehadiran Bapak untuk istri. Kalau kita mau membabi buta saat itu, saya juga katakan, saya bisa menyediakan waktu Bu. Tapi saya memang gak yakin maksimal. Karena apa? Maksimal dari tenaga. Saya harus dari Surabaya ke Jombang. Karena saya bukan sedang berada di Mojosari. Sana ke Jombang, sendirian setir. Pulangnya juga seperti itu. Ketika saya sudah agak kecapean, apakah bisa maksimal? Sementara bagaimanapun saya seorang manusia yang ada pikiran istri masih di rumah sakit. Ini kita harus punya strategi, punya semangat ini harus tidak boleh membabi buta. Ternyata akhirnya saya bisa melayani sana dengan maksimal pada kesempatan yang lain. Ini yang saya maksud tadi dengan kita. Ini harus semangatnya, tidak boleh semangat babi buta. Kita bisa melihat seperti, tapi kita tidak boleh pantang menyerah. Seperti Paulus ini orang yang tidak pantang menyerah. Dia katakan di 2 Korintus 4 ayat 8-9, yang ini silakan dibuka. Dikatakan oleh dia, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini satu kata-kata yang dia tidak pernah patah semangatnya. Tidak pernah menyerah, dia tidak pernah patah semangatnya. Dan inilah yang dikatakan mental seorang pemenang. Tidak bisa ditekan oleh keadaan. Mental seorang pemenang itu tidak bisa ditekan oleh keadaan. Karena kadang-kadang musuh itu menggunakan dengan cara mengintimidasi. Kalau kita termakan intimidasi, maka kita kalah sebelum bertanding. Dan iblis ini paling pintar kalau intimidasi. Kalau kita tahu seperti itu, kita harus waspada. Memang tidak salah kalau kita harus libatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan efektif bekerja kalau kita sudah pada titik nol. Dia tidak efektif bekerja kalau kita pada posisi masih katakan 50%, dia tidak akan efektif. Tapi dia akan kelihatan nyata ketika kita nol. Makanya Paulus mengatakan justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Dengan keadaan yang terjepit memang kita sengaja mungkin kadang-kadang oleh Tuhan itu dinolkan. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang bertobat dan menjadi hamba Tuhan yang tadinya seorang yang tidak setia sama Tuhan bertobat. Tidak biasa, maksudnya tidak selalu, tapi biasanya dinolkan dulu oleh Tuhan. Supaya nanti yang bekerja itu murni, itu kuasa Tuhan yang bekerja. Tidak enak loh dinolkan itu. Saya sendiri pun mungkin secara rohani saya sering oleh Tuhan berusaha untuk dinolkan saya ini. Meletakkan segala kemampuan, keangkuhan semua harus diletakkan. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan bisa menjadi semakin sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita patah semangat. Ada Pomeo yang mengatakan, dihambat tetap merambat, didebit tetap melejit, dihadang tetap mengembang. Itu baru bisa terjadi kalau kita punya semangat. Yang pertama,
Strategi kita adalah semangat. Yang kedua kita harus punya keterampilan. Seorang yang bertanding untuk menang harus dilengkapi dengan keterampilan lewat latihan tubuh dan menguasai diri. Ya, makanya dikatakan latih tubuh dan kuasai dirimu. Ada tadi perkataan di ayat 27 mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Jadi kita harus punya keterampilan dengan melatih tubuh dan menguasai dengan sempurna. Melatih itu apa? Melatih itu sudah jelas kita tahu bahwa ibadah itu adalah latihan secara rohani. Kita harus melatih tubuh kita. Kita harus bisa untuk terus memperlengkapi diri dalam sebuah ibadah. Sehingga ketika mendengar firman Tuhan, perhatikan benar-benar. Rancanglah dalam hatimu yang dikuasai Roh Kudus untuk mengerti firman tadi, tidak sekedar didengarkan. Dan carilah sisi-sisi lain dari firman yang diberitakan itu. Karena kalau saudara berusaha, ini pengalaman saya sendiri, kalau kita berusaha untuk seperti itu, rahasia firman itu semakin terkuak lebar. Kalau kita hanya ngomong, dengar, ya mantuk-mantuk gini. Tapi di sini tidak ada gejolak di dalam hatinya. Berkali-kali saya katakan seperti jemaat Berea itu loh. Ketika dikasih firman Tuhan sama Paulus yang orang yang tanda petik notabene-nya orang yang super dalam firman Tuhan. Dia katakan sampai rumah diselidiki kembali. Apakah benar perkataan itu? Saya tetap sarankan ketika saudara mendengar apa yang saya firmankan, selidiki kembali, nanti rahasianya bisa lebih lagi yang bisa digali dari saudara. Di samping saya bisa memberitakan yang terbatas ini. Itu latihan. Kita melatih diri. Dan menguasai dirinya itu adalah ketika nanti kita masuk dalam kehidupan sesungguhnya, itulah nanti kita bisa menguasai diri. Karena ketika kita sampai dalam kehidupan, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan tadi, kita nanti tidak bisa menguasai diri. Gampang aja ketika firman diberitakan tentang kesabaran, sampai luar sudah ada yang dalam bahasa Jawanya jarak, memancing emosi. Kemudian marah, ya sudah. Berarti kita tidak bisa menguasai diri. Jadi setelah dilatih di ibadah, kuasai diri. Kuasai diri untuk bisa bagaimana melakukan firman itu. Disitulah nanti baru kita mempunyai suatu kemampuan, keterampilan untuk menghadapi iblis. Dan kita menjadi seorang pemenang. Semangat tanpa keterampilan, satu tadi semangat ya. Semangat tanpa keterampilan, itu bagaikan peribahasa yang mengatakan pungguk merindukan bulan. Artinya menginginkan bulan tapi tidak pernah berusaha untuk ke sana. Jadi punya semangat tapi tidak berusaha untuk mencapainya. Semangatnya semangat asal-asalan, tidak ada usaha untuk bisa mencapai. Jadi punyalah prinsip dalam diri Bapak Ibu bahwa kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Khususnya dalam hal rohani. Hal-hal yang positif. Kalau orang lain bisa, aku juga harus bisa. Kita sama-sama makan nasi. Apalagi kita sama-sama bertumbuh dalam satu gereja. Sebuah perlombaan bukan untuk sikut sana, sikut sini. Tapi perlombaan untuk bisa mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam. Itu luar biasa. Dan saya merasa itu saat ini sedang diusahakan oleh Bapak Ibu Gembala dengan PA. Berlombalah untuk lebih mengenal Tuhan. Supaya kita ini bisa punya keterampilan untuk hal itu. Sehingga kita nanti tidak seperti orang yang contohnya bersemangat untuk mengendarai mobil, tapi tidak tahu caranya bagaimana menyetir dengan baik. Apa jadinya? Punya semangat ingin bisa mengendarai mobil, tapi tidak ingin tahu caranya bagaimana.
Jadi kalau kita ingin melakukan firman Tuhan tapi kita tidak tahu caranya untuk melakukan firman Tuhan, ini celaka, salah kaprah nanti. Berkali-kali ini saya ingatkan supaya kita ini tidak seperti Matius 7 ayat 22, 23. Itu benar-benar tragis, itu tetap saya ingat di sini. Sudah melakukan begitu banyak untuk Tuhan, sudah meyakini Tuhan dengan benar-benar, Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Karena apa? Karena kita gak tahu. Yang ketiga, setelah tadi semangat, kemudian punya keterampilan, yang ketiga kita harus punya strategi. Perhatikan di ayat 26 yang mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan seperti petinju yang sembarangan memukul. Ini berarti Paulus juga hendak menjelaskan bahwa harus punya strategi untuk menang. Enggak ngawur, punya strategi untuk menang. Lomba triathlon itu tadi itu enggak, kalau kita lihat belum tentu ketika dalam lomba bersepeda dia menang di nomor 1 nanti bisa sampai ujungnya menang, belum tentu. Mungkin dia punya kemampuan lebih di mana dia akan fokuskan pada kemampuan yang lebih karena belum tentu tiga-tiganya sama rata. Dia punya strategi bagaimana pokok aku nanti di ujung aku yang menang. Demikian juga dengan kita, demikian juga dengan gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Lari tidak sembarang lari. Larinya di sini bukan lari lomba cepat, tidak, lari maraton. Maraton tuh kadang orang ingin pertama di depan, tahu-tahu di tengah-tengah kehabisan tenaga. Kalah. Jadi ada strategi yang dalam diri kita ini dalam menghadapi lawan-lawan kita. Sebagai contoh yang paling gampang saya berikan gambaran. Jim Buster Douglas. Bagi penggemar-penggemar tinju mungkin mendengarkan ini. Kita dulu tahu yang namanya petinju Mike Tyson itu tidak terkalahkan. Musuhnya ditumbangkan paling banyak 3 ronde. Di bawah 3 ronde sering. Bahkan di ronde-ronde awal dia bisa menjatuhkan. Dia petinju yang benar-benar menakutkan. Tapi dunia dikejutkan ketika dia dikalahkan oleh James Buster Douglas. Petinju ayam sayur katanya. Namanya dia tidak terkenal sama sekali. Tidak ngerti kenapa dia dipertemukan, ternyata disitulah tumbangnya Tyson. Yang namanya James Buster Douglas itu tidak punya kemampuan bertinju yang lebih dari Tyson. James Buster Douglas tidak punya kekuatan fisik seperti Mike Tyson. Tapi dia punya strategi jitu yang tepat digunakan kepada si Mike Tyson. Yang belum tentu tepat digunakan pada yang lain. Dia tahu kalau Tyson itu ganasnya itu 3 ronde. Jadi dia mati-matian yang namanya pertandingan 1 sampai 3 ronde enggak mau mukul enggak apa-apa. Bertahan tok dia. Tyson stres. Biasanya masih jatuh kok enggak jatuh sini. Dia stres dulu. Nah, gambarannya kita bisa enggak buat stres iblis? Bisa seharusnya. Iblis itu dibuat stres kalah sendiri nanti. Tyson aja bisa. Begitu stres, pada ronde selanjutnya ya sudah dipermainkan dan dapat ditumbangkan pada ronde ke-6 dengan KO lagi. Kalau angka masih mending KO. Kita juga bisa KO iblis itu bisa. Kita diberi kemampuan untuk KO kan iblis, bukan diberi kemampuan untuk win-win solution. Karena kebanyakan orang yang ingin win-win solution cari yang aman. Kita diberi kemampuan untuk bikin KO iblis. Jadi kita harus punya strategi. Menghadapi iblis pun harus juga punya strategi. Nah, kita juga demikian juga dalam kehidupan rohani. Kita mengalahkan setan di garis bawahi tidak hanya dengan doa saja. Memang ada yang namanya mungkin setan kacangan, setan menengah bisa dikalahkan dengan doa. Tapi ternyata masih ada lagi yaitu puasa.
Dan juga jangan salah mengerti dengan puasa. Puasa orang kebanyakan karena sudah umum, pokoknya nggak makan, nggak minum. Tapi kita harus tahu tujuan dari puasa adalah menaklukkan keinginan daging. Puasa bisa puasa secara fisik, nggak makan, nggak minum. Puasa bisa juga secara rohani. Melepaskan kedagingan, menahan hawa nafsu. Itu baru nanti senjatanya lengkap. Ini namanya strategi. Kapan kita harus berdoa tok, kapan kita harus berdoa dan berpuasa. Kita harus tetap pakai hikmat Tuhan. Kalau tidak pakai hikmat Tuhan, kita kalah. Sesungguhnya, Bapak Ibu perlu ketahui, iblis punya strategi itu sama. Kalau hikmat Tuhan itu banyak ragamnya, variasinya. Iblis itu strateginya sebetulnya sama, cuma kita tidak kenal dia. Makanya saya pernah dalam satu khotbah mengatakan kita harus kenal juga loh lawan kita. Karena kebanyakan kita kalah itu karena kita tidak kenal lawan. Bapak Ibu bisa lihat dalam pertandingan tinju, siapapun itu, ketika dia sudah ditunjukkan lawannya, ketika berlatih, selalu petinju yang dilatih ini ditunjukkan lawannya bagaimana bertanding. Selalu. Supaya bisa apa? Lihat kelemahannya. Kita tidak berusaha mencari kelemahan iblis, kita kalah. Iblis itu kelemahannya strateginya tetap. Kita juga bisa melihat negara adidaya yang namanya Amerika. Ketika bertempur, perang sama Vietnam sampai sekian tahun tidak pernah bisa ngalahkan Vietnam. Sampai akhir tidak pernah bisa ngalahkan. Karena Vietnam punya strategi. Satu-satunya bukan dia ini bisa menang senjata, jelas kalah. Keterampilan pasukan jelas kalah. Tapi dia punya strategi. Yaitu apa? Bergerilya. Kenapa bisa bergerilya? Dia menguasai suasana. Menguasai medan. Makanya kalau kita ini mau sungguh-sungguh Tuhan, kuasai diri kita. Kenal Tuhan dengan baik. Itu senjata yang ampuh. Iblis yang hebatnya bagaimanapun kalah kalau kita bergerilya. Bergerilya dengan menguasai lokasi yang ada. Sementara kita bisa lihat ketika Vietnam bertempur dengan China, ya Vietnamnya merasa sombong, dia mau coba-coba Cina. Dia pikir Amerika aja tak kalahkan, masa Cina nggak bisa. Nah, Cina tahu strateginya, itu sudah makanannya dia. Dihajar 100 hari kalah, 100 hari tok. Saya ngikuti itu. Sementara bertahun-tahun dengan Amerika nggak bisa kalahkan. Kita harus punya strategi, tidak sembarangan. Dan itulah yang akan kita membuat kita bertanding dan kita menang. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir, yaitu pendukung atau supporter. Jangan remehkan supporter. Ini adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk kita bisa menjadi pemenang. Bapak Ibu penggemar musik mungkin pernah mendengar yang namanya Michael Jakari Milena. Bukan Mike Mohede ya. Michael Jakari Milena yang bertanding dalam ajang lomba Indonesian Idol yang pertama kali. Dia berasal dari Papua, dia bisa masuk 5 besar. Tapi ketika dia ada di ajang 5 besar, dia kalah. Kalahnya karena voting SMS. Kalah. Mungkin karena itu terjadi pada tahun 2005, masyarakat Papua masih gaptek sama yang namanya HP. Sehingga kurang ngirim SMS, kalah. Sementara juri yang ada semuanya menyatakan penampilan Michael Jakari Milena inilah yang terbaik di antara kelimanya. Kalah. Mau apa? Itu aturan pertandingan. Saya kata ada aturannya. Itu aturan, kalah. Kenapa? Kurang supporter.
Sehingga dikatakan memang supporter ini tidak kalah pentingnya, benar-benar penting. Karena kita harus juga butuh pendukung. Terus apa relevansinya dalam pertandingan hidup ini? Dalam pertandingan hidup ini kita sangat membutuhkan supporter atau pendukung, yaitu siapa? Yang sering dilupakan orang, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini supporter yang benar-benar super. Butuh dukungan itu. Kita bisa melihat ya, sekarang dalam satu pertandingan aja. Apalagi pertandingan yang namanya sepak bola. Walaupun tidak selalu ya. Rata-rata orang kesebelasan yang katakan berimbang kemampuannya, dia itu akan menang di kandangnya sendiri. Tidak termasuk yang barusan ini terjadi di Malang. Justru karena dia kalah, dia stres. Tapi faktor supporter itu penting. Biasanya menang di kandangnya sendiri. Karena bahkan ada supporternya. Relevansinya juga dalam kehidupan kita. Seperti saya butuh supporter saudara semua. Sangat penting bagi saya. Dan itu semakin Tuhan jelas lihatkan pada saya dengan jelas ketika istri saya sakit. Dan ketika istri saya sakit, saya sadar walaupun saya belum mempersiapkan ini ya. Ternyata benar. Saya butuh supporter. Tak teleponi semua saya sini tanpa rasa malu, semua bantu doa. Supporter itu yang membangun semangatnya. Saya punya strategi. Istri saya semangatnya dibangunkan. Itu kuncinya dia menang sampai hari ini. Saya nggak bisa lupakan Bapak Ibu semua. Supporter saya. Makanya jangan sombong kalau seseorang itu bisa menjadi pada posisi yang itu. Itu karena supporter juga. Tidak cukup kemampuan kita. Michael tadi itu tidak cukup kemampuannya, kalah. Karena bukan meremehkan, dia kurang supporter. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita jangan malu-malu minta tolong doa. Ya, jangan pikir nanti, penyakit saya ini katakan penyakit kutukan, tidak ada. Jadi terkutuk atau tidak terkutuk itu ya karena kita sendiri, bukan karena tahu-tahu kita dan penyakit itu tidak semuanya kutukan. Contoh-contoh di Alkitab banyak. Ayub, Paulus, apa kena kutuk? Tidak mungkin. Ada satu maksud untuk membentuk kita ini supaya bisa semakin kuat dan semakin kokoh. Saya tidak pernah, dan memang saya berusaha, tidak pernah merasa rugi ketika menghadapi ujian dari Tuhan selama ini. Saya berusaha karena saya lihat hasil, selalu saya lihat hasil pada akhir. Jangan biasakan untuk melihat di awal, biasakan melihat di akhir. Kalau sama Tuhan itu jangan biasa lihat di awal. Sehingga firman pujian yang sering saya dengarkan dengung akhir ini mengiang di telinga saya adalah, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Nya terjadi di hidup kita. Kalau firman itu terjadi dalam hidup kita, iman kita akan semakin bertumbuh. Iman kita tidak akan bertumbuh lewat pendengaran. Jangan salah tulisannya. Iman itu timbul karena pendengaran, tapi tidak bertumbuh lewat pendengaran. Tapi bertumbuh lewat kejadian-kejadian sebagai penghadapan firman. Itulah yang akan membuat kita bertumbuh. Jangan pernah menolak proses. Terlebih-lebih dalam hal yang sepele doa ya. Jangan menolak proses. Kalau sudah menghadapi seperti itu, ya sudah, minta kekuatan aja. Biasakan minta kekuatan. Saya sudah jelaskan lewat kesaksian. Saya doanya salah, ngatur Tuhan karena kita ini menginginkan apa yang kita inginkan. Tapi sudahlah, kita harus minta kekuatan.
Sehingga doa saya, Tuhan berikan aku kekuatan imanku yang selalu bertambah dari hari ke hari. Kekuatan iman apa? Untuk mempercayai Engkau bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik. Gak gampang loh untuk meyakini bahwa yang diberikan itu terbaik. Gak gampang. Apalagi kita yang menghadapi itu. Walaupun kita sudah pengalaman ketika menghadapi lagi, goyang juga. Yakin saya juga bisa goyang. Makanya saya tidak pernah mau ingat masa lalu. Paulus itu ngomongnya sudah firman. Paulus yang ngomong. Yang dikatakan firman itu benar-benar betul, tidak salah. Kalau kita sering ngomong, ingat-ingat, iya ya, aku sampai harus katakan seperti ini suara ya, ini bahaya. Itu melemahkan semangat. Yang lewat sudah biar lewat, ayo hadapi depan aja susah, ditambah lagi yang ngiling yang lalu. Karena kita tidak akan bisa memflashbackkan masa lalu. Yang ada kita hadapi yang ke depan. Kita harus berlari dengan satu tujuan. Panggilan surgawi seperti katakan Rasul Paulus. Itulah yang akan membuat kita menjadi seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati.